Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui pengertian iman kepada malaikat, yang kedua mengetahui sifat-sifat malaikat, yang ketiga mengetahui jumlah malaikat, yang keempat mengetahui tugas-tugas malaikat, yang kelima mengetahui hikmah beriman kepada malaikat, dan yang keenam mengetahui perilaku beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat yang banyak. Nama-nama malaikat yang tercatat di Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga, Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, Izrail, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, Mungkar, tugasnya menanyai dalam kubur. Yang keenam, Nakir, tugasnya menanyai dalam kubur. Selanjutnya yang ketujuh, Raqib, tugasnya mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan, Atid, tugasnya mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan, Ridwan, tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh, Malik, tugasnya menjaga dan mengatur siksa neraka. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh. Iman kepada malaikat Jibril, contoh perilakunya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail, contoh perilakunya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia,
maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel, contoh perilakunya, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Iman kepada malaikat Mungkar dan Nangkir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, iman kepada malaikat Raqib, contoh perilakunya, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid, contoh perilakunya, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Iman kepada malaikat Malik selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Demikianlah penjelasan mengenai materi tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.